Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, kali ini ada berita apa sih di Rio Hotspot? Kita akan bedah masalah yang terjadi di Semarang kemarin ya. Nah, apa sih dampaknya pada sepak bola kita atas tragedi yang terjadi di pertandingan antara PSS kontra Persis Solo kemarin? Dan juga ada beberapa berita dari klub Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bedah sama-sama ya. Seperti biasa, sebelum kita bedah semua pembahasannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah berita selengkapnya, Rio Sport. Belum genap 1 hari Erick Thohir menjabat sebagai ketum PSSI, masalah sudah muncul. Salah satunya adalah keributan supporter di Semarang saat laga PSIS versus Persis Solo. Sebenarnya bagaimana sih kronologinya? Ada berbagai versi yang kami dapat dari sumber kami di lokasi. Berikut kami akan jabarkan satu persatu beserta resikonya. Yang pertama, versi supporter. Supporter mengatakan Panpel PSIS sudah menjual tiket untuk laga ini, tapi tiba-tiba pihak Polri mengatakan laga ini tanpa penonton ketika supporter datang ke stadion. Yang kedua, versi Polri. Pihak Polri sudah mengatakan sejak awal pada Panpel jika laga ini tak bisa dihadiri penonton, yang artinya Panpel tak bisa menjual tiket. Yang ketiga, versi Panpel. Panpel bilang sama sekali tak menjual tiket, tapi ada oknum yang jual tiket palsu atau ada oknum yang sengaja jual tiket pada penonton tanpa cross check dulu laga ini bisa dihadiri penonton atau tidak. Yang keempat, versi klub. Pihak PSS mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Polri soal izin ini dan laga ini awalnya boleh dihadiri penonton, tapi 1 hari sebelum pertandingan dibatalkan dan akhirnya dinyatakan tak ada penonton. Jadi istilahnya mungkin saja ada Panpel yang terlanjur menjual tiket pada penonton, makanya penonton datang ke stadion. Yang kelima, versi kami para wartawan dan pengamat sepak bola. Ini ada miskomunikasi atau unsur politis. Kenapa demikian? Sejatinya izin Polri untuk sebuah laga itu 3 hari sebelum laga sudah terbit, atau paling lambat 1 hari sebelum laga itu sudah terbit. Nah, dalam izin tersebut itu sudah tertulis dengan supporter atau tanpa supporter. Jikapun dengan supporter diizinkan itu berapa yang jumlah supporter yang boleh hadir. Nah, kemudian jikapun benar pihak Polri ini yang tadinya bilang boleh ada penonton lalu tiba-tiba dibatalkan, ya mungkin saja pasalnya polisi yang ada saat kejadian itu beratribut lengkap loh dengan water cannon, terus juga ada polisi anti huru-hara yang bersenjata lengkap. Kan ini artinya polisi sudah tahu dia salah, yang awalnya ngasih izin ke Panpel terus Panpel bikin tiket terus tiba-tiba dibatalkan. Jadi polisi tahu bakalan ada supporter yang datang, makanya polisinya banyak tuh di situ. Itu baru satu kemungkinan ya. Lalu kemungkinan kedua adalah adanya muatan politis di sini. Ada oknum-oknum yang sengaja memang ingin hal ini terjadi. Bagaimana caranya? Ya dengan mencetak tiket dan menjualnya pada supporter. Padahal seharusnya tanpa supporter. Nah, para penonton ini kan nggak tahu. Taunya ya mereka nonton ke stadion karena udah beli tiket. Tapi rupanya mereka ini dibohongi oleh oknum-oknum ini yang sengaja emang mengharapkan supporter ini datang ke stadion. Otomatis dengan datangnya para penonton ini ke stadion, ya penonton ini kan merasa mereka sudah punya tiket, ya mereka mendesak masuk dong karena mereka udah beli tiket. Ya ini lagi-lagi urusannya politis. Para oknum ini tahu jika laga yang harusnya tanpa penonton lalu mereka jual tiket pada penonton, pasti akan ada keributan antara penonton dengan polisi gitu. Ini kemungkinan kedua ya. Nah, inilah yang diinginkan oleh oknum-oknum ini. Dengan imbasnya atas kejadian ini adalah bisa saja Polri cabut izin Liga dan Liga 1 di stop total.
Makanya kami bilang ada indikasi politis yang memang ada yang menyeting ini. Apalagi kita tahu baru saja ada pemilihan ketum PSSI yang baru. Dan tentu saja pasti ada pihak yang kalah dong. Tapi ini masih sebatas asumsi kami loh ya. Kejadian yang sebenarnya tengah diselidiki oleh pihak-pihak terkait, termasuk Erick Thohir sebagai ketum PSSI yang baru. Nah lalu apa dampaknya atas kejadian ini ya? Yang pertama, PSIS jelas terancam sanksi. Bahkan sanksi yang paling tinggi adalah tak bisa main di Semarang lagi dan tanpa supporter sampai akhir musim. Belum lagi sanksi administrasi pada klub dan panpel. Yang kedua, ini yang paling fatal. Polri jelas tak mau disalahkan dong, meskipun di situ jelas ada gas air mata. Tapi pihak Polri berdalih gas air mata itu ditembakkan di luar stadion, jadi tak menyalahi SOP. Jika Polri ini jengkel, ya tentu kita tahu liga kita ini liga Polri yang pegang kendali. Bisa saja liga dicabut izinnya dan akhirnya tak akan ada juara. Dan inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu tersebut. Liga di stop, tanpa juara, ada klub yang selamat, ada pihak yang dirugikan, juga nama baik ketum PSSI yang baru tercoreng. Inilah mirisnya SDM kita. Rest in peace sepak bola kita. Nah ini ada yang unik lagi nih. Katanya Yunus Nusi mengundurkan diri, tapi kok masih ada di PSSI sih? Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram dari Erick Thohir yang mengunggah kegiatan rapat Esko dalam menyusun rencana untuk ajang mini turnamen Timnas U20. Di sini terlihat ada foto Yunus Nusi ya. Apakah Yunus Nusi ini akan jadi sekjen PSSI lagi atau sekjen PSSI nggak akan dirubah nih? Katanya kemarin Yunus Nusi bilang, saya rasa saya sudah tak pantas ada di PSSI. Tapi kok masih ada? Waduh, kalau Yunus Nusi jadi sekjen lagi, ya sama juga bohong dong Pak Erick. Yang ada perubahan dong, udahnya Esko masih dipenuhi muka lama, sekarang sekjennya pun tetap dia. Wassalam ini mah. Aduh, belum apa-apa, udah saya kritik nih Pak Erick nih. Habisnya kontroversi sih. Kalau mau bersih ya copot semualah muka lamanya. Dari Persib Bandung, 1 hari jelang lawan Rans Nusantara FC, seluruh punggawa Persib dikabarkan fit 100%. Bahkan DDS yang zero dalam tes PO2 Max terakhir dikabarkan meningkat hasilnya. Yang seharusnya awalnya dapat 30 VO2 Max-nya kini naik menjadi 34 dan 35. Tapi tetap ya, pemegang PO2 Max tertinggi di Persib saat ini adalah Daisuke Sato yang mencapai 42. Menyusul di bawahnya ada Rahmat Irianto dan Beckham Putra dengan masing-masing 41 dan 40. Dan berikut hasil VO2 Max para pemain Persib terbaru. Nah dengan kenyataan ini, Luis Mia berharap para pemain Persib khususnya staminanya bisa lebih tinggi saat menghadapi Rans nanti dan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, Persib pun tengah dipuji nih oleh pelatih timnas Sintayong khususnya Luis Mia ya. Hal ini usai timnas U20 menang 4-0 atas Fiji. Menurut STY, 3 pemain Persib yakni Kakang, Robby Darwis dan Ferdiansyah mulai menunjukkan performa yang meningkat sejak terakhir kali bergabung dengan timnas. Bahkan menurut STY meskipun belum sampai 70%, namun progres 3 pemain ini sudah cukup baik. Terbukti Kakang bisa cetak 1 gol sementara Robby Darwis dan Ferdiansyah tampil apik di laga tersebut. Dari Madura United, hanya raih 1 kemenangan dari 5 laga terakhir membuat para fans Madura United mulai mempertanyakan keteguhan hati pelatih Fabio Lefundes. Para kacong mania sebelumnya memang menginginkan Lefundes tetap bertahan di MU. Tapi dengan kenyataan jika pelatih hatinya sudah nggak 100%, ya emang susah. Lawan tim lemah aja sulit menang. Jadi saat ini para kacong mania pasrah dan mempersilahkan jika Lefundes ingin hengkang dari Madura United. Dari Persebaya, manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri secara terang-terangan mengaku meminta pada Polri segera menciduk Ketua Dirijen Arema Yuli Sumpil jika memang tragedi Kanjuruhan ini ingin cepat selesai.
Pasalnya menurut Al-Kathiri, saat laga lawan Arema sebelum tragedi Kanjuruhan, tim Persebaya banyak sekali dapatkan perilaku rasis dari supporter Arema yang dipimpin oleh Yuli Sumpil. Bahkan ada spanduk yang dibentangkan oleh Yuli Sumpil yang bertuliskan "Kiamatmu di Malang". Banyak pihak yang menduga Yuli Sumpil adalah salah satu dalang di balik tragedi Kanjuruhan. Pasalnya sebelum kehadiran Sumpil yang notabene masih dalam proses hukum lantaran pernah dihukum larangan berkecimpung di sepak bola selama 10 tahun, tiba-tiba hadir di stadion. Ya emang sih, waktu Sumpil ini nggak ada di stadion, bonek Aremania itu adem ayem aja. Lah kenapa satu orang ini hadir lagi, kok jadi tambah ada masalah sampai ada korban jiwa lagi? Kalau ada yang komentar di video ini dan bilang saya ini jadi provokator, maaf, Anda harus bedakan provokator dan berita. Kami bukan bikin isu, tapi menyampaikan berita. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menegur PSSI bukan soal keributan di KLB ya, tapi menegur kinerja dari PSSI itu sendiri, terutama soal persiapan Piala Dunia U20 di Indonesia. FIFA menyoroti adanya panggung di Stadion GBK. Ya, seperti kita ketahui, ada panggung di Stadion GBK. Panggung ini kabarnya akan digunakan untuk konser artis penyanyi Raisa. Padahal menurut FIFA, harusnya stadion yang akan dipakai sebagai venue Piala Dunia sudah harus steril, apalagi untuk dipakai bukan urusan di sepak bola. Dalam kutipannya dalam sebuah portal berita Inggris The Guardian, Presiden FIFA menyoroti banyaknya protes dari supporter di Indonesia yang stadionnya tak bisa dipakai lantaran akan dipakai Piala Dunia, tapi justru stadion itu dipakai untuk sebuah konser. Ya inilah bobroknya Wakanda, giliran klub aja mau pakai stadion katanya nggak boleh, stadionnya mau dipakai persiapan Pildun. Giliran konser aja dibolehin. Padahal konser itu lebih tinggi loh resikonya, susah di Wakanda mah. Kalau urusannya duit, dan duit. Oke, itulah berita singkat kami untuk episode kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.